Mbak. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Saya Eva Alif Nadila. Panggilannya? Alif. Oh, Mbak Alif. Sebelumnya apa kabar hari ini, Mbak? Sedang terpuruk. Sudah terpuruk ya, Mbak. Berarti kayak banyak ini ya yang mau diceritakan. Ya. Kalau boleh Ibu tahu, Mbaknya dari kelas apa? Saya dari kelas 11 Kelas 11, jurusan? biologi. Oh, jurusan biologi. Perasaan Mbak Alif hari ini bagaimana? Sedih. Sedih. Kalau boleh tahu, Mbak Alif kesini dengan siapa ya? Sendiri. Mbak Alif kesini sendiri. Ada kegiatan apa, Mbak? Habis ada kegiatan tadi belajar tentang materi MTK. Belajar banget materi MTK. Seru ya, Mbak? Lumayan. Baik, kalau boleh Ibu tahu, hobi akhir-akhir ini Mbak Alif lagi sering ngapain? Olahraga. Baru suka olahraga? Iya. Olahraga apa, Mbak? Lari. Apakah Mbak Alif pernah ikut kejuaraan lomba lari? Pernah. Sejauh mana larinya, atau udah mendapatkan penghargaan? Baru tingkat kabupaten. Wih, keren, Mbak. Bagus. Itu sangat kesibukan Mbak Alif yang bermanfaat ya, Mbak. Ya. Oke. Kalau boleh Ibu tahu juga, Mbak Alif belakangan ini selain olahraga sibuk ngapain? Belajar. Belajar pelajaran atau belajar apa? Iya. Untuk belajar ya? Ya, pelajaran. Baik, untuk pelajaran ya, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Alif kesininya tuh atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain untuk datang menemui Ibu? Kemauan sendiri. Baik, kalau kemauan sendiri, apakah sebelumnya Mbak Alif udah pernah melakukan sesi konseling seperti ini? Sudah waktu SMP pernah. Baik, kalau udah pernah ikut sesi konseling, udah berapa kali Mbak ikut sesi konseling kalau boleh Ibu tahu? 2 kali ini. 2 kali ini. Berarti Mbak Alif mengetahui apa itu konseling ya? Ya. Oke, kalau boleh jelasin sedikit, konseling itu proses di mana konselor memberikan atau memberikan atau bersama-sama mencari solusi untuk konselingnya, untuk tempat konseling bercerita, mencari solusi, mencari teman curhat, seperti itu, Mbak. Jadi di dalam konseling itu nanti Mbak Alif jangan pernah ragu untuk bercerita apapun itu. Semua masalah Mbak Alif dari A sampai Z semuanya bisa diceritakan secara detail di sesi konseling hari ini. Karena Mbak Alif nggak perlu khawatir. Kalau Mbak Alif cerita dengan saya, dengan konselor Mbak Alif, insya Allah cerita Mbak Alif nggak bakal tersebar di mana-mana, karena di sesi
konseling. Di proses konseling itu privasi konseling sangat dipegang oleh konselor. Jadi Mbak Alif nggak usah ragu kalau ceritaku nanti kesebar sama guru-guru lain nih, nanti temanku tahu, nanti orang lain tahu. Mbak Alif nggak usah berpikiran seperti itu. Mbak Alif bisa bercerita semuanya secara detail biar Mbak Alif lega hatinya. Saya juga bisa membantu Mbak Alif untuk sama-sama mencari solusi yang tepat untuk masalah Mbak Alif. Untuk di dalam masjid juga ada pokoknya Mbak Alif nanti berceritalah semua masalah-masalah Mbak Alif secara detail, dan nanti Mbak Alif bisa cerita secara gamblang atau secara terbuka untuk masalah-masalah Mbak Alif. Nggak perlu takut, pokoknya intinya nggak perlu takut masalahnya nanti kesebar dengan orang lain. Saya akan menjamin cerita Mbak Alif nggak kesebar kemana-mana, karena insya Allah saya memegang privasi konseling. Apakah Mbak Alif paham dengan penjelasan saya? Paham. Baik. Sebelumnya tadi Mbak Alif mengatakan kalau Mbak Alif tidak sedang baik-baik saja hari ini. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Mbak? Saya bingung tentang memilih jurusan saya karena orang tua saya pengen ke Unisnu ambil jurusan manajemen, dan saya ingin ke UNY ngambil jurusan olahraga. Baik. Jadi Mbak Alif itu lagi kebingungan ya antara memilih dua kampus yang mau dituju nanti. Kalau saya bisa simpulkan, saya ulang lagi untuk masalah Mbak Alif tadi. Mbak Alif bilang kalau kebingungan dua kampus. Yang pertama, Mbak Alif pengen ke UNY jurusan olahraga, mengambil jurusan olahraga, dan tapi orang tua Mbak Alif menyuruh Mbak Alif untuk Unisnu dan mengambil jurusan manajemen. Apakah sebelumnya udah pernah dibicarakan oleh orang tua terlebih dahulu? Ya. Bagaimana respon orang tua saat Mbak Alif bertanya seperti itu? Gak dibolehin karena terlalu jauh dari orang tua. Baik, karena tadi bilangnya nggak dibolehin karena jauh dari orang tua. Ya. Apakah Mbak Alif menerima respon dari orang tua itu dengan baik? Enggak sih, kayak masih pengen ke UNY. Masih pengen ke UNY ya Mbak. Jadi Mbak Alif itu kalau boleh saya katakan, Mbak Alif itu mengejar ke UNY-nya. Iya. Oke. Apakah masalah ini itu udah pernah ditanyakan atau dibicarakan lebih detail dengan orang tua? Sudah. Baik. Kalau sudah, orang tua apakah menerima usulan Mbak Alif yang mau pergi ke UNY itu? Masih tetap tidak menerima. Kalau boleh tahu, kan tidak menerimanya itu alasannya tidak ingin jauh dengan Mbak Alif, karena orang tua takut kalau anaknya jauh dari orang tuanya. Jadi Mbak Alif itu udah pernah ngomong kalau
misal ini loh Pak, ini loh Bu, kelebihan aku tuh bisa menjaga, kayak Mbak Alif mau beri pendapat Mbak Alif biar kuat untuk diizinkan ke UNY itu. Sudah, tapi responnya itu tetap takut kalau salah pergaulan di sana. Baik, kalau Ibu tahu keseharian Mbak Alif di rumah itu habis ngapain aja, maksudnya kegiatan sehari itu ngapain aja? Olahraga. Mbak Alif lebih banyak baik ke olahraga, Mbak Alif lebih banyak di rumah atau lebih banyak bermain? Maksudnya kalau main ke rumah teman atau keluar rumah? Bermain. Kayak Mbak Alif lebih banyak bermain Iya. di luar rumah. Kalau boleh Ibu tanyakan, lebih baik kenapa Mbak Alif lebih memilih untuk bermain di luar rumah daripada harus di rumah? Karena kalau di rumah itu gak enak, pengen keluar rumah, pengen bermain sama teman. Baik, tadi kan Mbak Alif mengatakan kalau Mbak Alif pengen ke UNY, cuman orang tua bilangnya kalau takut kamu jauh dari orang tua. Orang tua juga bilang kalau takut kamu tuh salah pergaulan. Kalau boleh Ibu kasih sedikit ini, Mbak Alif bisa menanyakan, bisa melakukan mungkin upaya-upaya apa yang bisa membuat Mbak Alif itu biar diizinin orang tua ke UNY itu. Saya akan ngeyakinin orang tua saya biar diizinin kuliah di sana. Baik, kalau untuk meyakini orang tua itu, kalau boleh Ibu tahu cara Mbak Alif gimana? Dengan saya suka berolahraga. Baik, kalau Mbak Alif bilangnya dengan saya suka berolahraga itu bagus Mbak. Cuma tadi kan orang tua mengatakan kalau takut Mbak Alif salah pergaulan. Mungkin ada upaya-upaya yang membuat orang tua itu yakin kalau Mbak Alif itu tidak terjerumus seperti itu. Mungkin Mbak Alif bisa merubah perilaku Mbak Alif dari apa, mungkin biar Mbak Alif itu bisa menunjukkan ke orang tua kalau aku tuh nggak seperti yang ibu bapak bayangkan loh. Mungkin seperti itu. Mungkin ada upaya-upaya apa yang meyakinkan orang tua agar Mbak Alif itu tidak salah bergaul. Saya akan meyakini lagi kalau saya stop nggak bermain keluar berlebihan lagi dan ingin di rumah sambil belajar akademik. Baik, mungkin upaya-upaya Mbak Alif tersebut, misal kalau men-stop bermain keluar rumah, terus lebih baik kegiatan rumah di rumah kayak belajar yang giat biar gimana supaya bisa masuk UNY. Apakah Mbak Alif udah yakin kalau upaya itu bisa meyakini membuat orang tua Mbak Alif yakin? Insya Allah
bisa sih, tapi kalau nggak bisa ya ya udah nggak apa-apa, ngikut orang tua aja. Baik, kalau nggak apa-apa mungkin orang tua, mungkin Walid udah sebelumnya udah pernah berbicara belum sama orang tua kalau kelebihan dan kelemahan antara dua kampus tersebut, kelebihan dan kelemahan dari kampus Unismu. Kalau nggak salah Unismu di Jepara ya Mbak? Ya, Ya. Kalau nanti bisa mencari dua kelebihan dan kelemahan kampus Unismu di Jepara dan kampus UNY yang ada di Yogyakarta. Mungkin Mbak Alif sudah pernah menjelaskan atau memberitahu pada orang tua tuh kelebihan dari Unismu tuh kayak gini loh Bu atau Pak, kelebihan dari UNY itu kayak gini loh Bu atau Pak, kayak gitu. Udah pernah belum berbicara sampai ke situ? belum. Oke, mungkin saya paham, Ibu paham perasaan Mbak Alif. Kalau Mbak Alif tuh pengen ke kampus UNY, cuman di satu sisi Mbak Alif juga memikirkan perasaan orang tua juga, kalau nanti Mbak Alif itu nanti kalau Mbak Alif itu masih tetap UNY, nanti perasaan orang tua kayak gimana? Mungkin Mbak Alif bisa apa ya, menceritakan, mungkin Mbak Alif bisa mencari solusi atau gimana caranya biar orang tua tuh yakin gitu loh. Kalau mencari solusi, ya sih, kayaknya orang tua masih nggak bakalan bisa kalau saya emang kuliah di UNY, pasti akan tetap disuruh kuliah di Unismu. Mbak Alif nggak usah kayak putus semangat kayak gitu, mungkin Mbak Alif bisa mencoba terlebih dahulu cara yang mungkin bisa menceritakan kelebihan dan kelemahan UNY dan Unismu dulu pada orang tua. Siapa tahu nanti orang tua juga bisa memikirkan, bisa mempertimbangkan lah. Kalau Mbak Alif tadi mengatakan kelas 11. Oke, kalau Mbak Alif mengatakan tadi kelas 11, mungkin masih ada tahun depan kelas 12, Mbak Alif masih bisa kayak mengumpulkan keyakinan orang tua lah untuk mendaftar, untuk apa namanya, bisa meyakinkan orang tua untuk diizinkan ke UNY seperti itu. Boleh kalau Ibu tahu Rona, boleh nggak Mbak Alif itu cerita lebih detail kenapa orang tua itu tidak mengizinkan Mbak Alif itu di UNY gara-gara Mbak Alif itu takutnya salah pergaulan. Mungkin bisa diceritakan secara detail kenapa orang tua itu memikirkan seperti itu. Karena saya anak perempuan satu-satunya, terus kayak gak mau jauh dari anaknya, takut berbaur sama orang-orang yang nakal, karena kadang saya kalau malam suka keluar bermain, ya itulah. Kalau boleh Ibu tahu, Mbak Alif bisa bermain ke luar rumah itu di malam hari itu sampai dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dari jam habis misa
sampai jam 9:30. Kalau mungkin Mbak Alif setengah 10 itu masih kayak ajar mungkin tapi bagi orang tua juga setengah 10 itu udah malam, apalagi Mbak Alif itu anak perempuan. Mbak Alif mungkin bisa kayak gimana caranya biar aku tuh di rumah gitu. Mungkin Mbak Alif bisa menemukan cara-cara bagaimana saya tuh di rumah. Bisa kalau di rumah, kalau ada tugas banyak saya nggak keluar rumah. Baik, mungkin Mbak Alif itu kalau tugas-tugasnya banyak, di tugas-tugas yang banyak nggak mungkin keluar rumah, tapi lebih menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Oke, saya sangat mengerti perasaan Mbak Alif hari ini, saat ini kebingungan. Mbak Alif itu bisa menceritakan saya bisa menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kelemahan UNISNO dan UNY itu kepada orang tua terlebih dahulu. Nanti respon orang tua bagaimana, nanti Mbak Alif bisa membuat pertimbangan Mbak Alif, bisa kayak mendengarkan orang tua itu kayak gimana ya, mendengarkan omongan orang tua itu kayak ini baik untuk aku apa enggak ya, kayak gitu loh. Mungkin Mbak Alif jangan berpikiran buruk tentang orang tua. Nggak semua orang tua itu mau anaknya tuh jelek, maksudnya mau anaknya tuh nanti kejerumus hal yang tidak benar tuh orang tua nggak mau. Orang tua mungkin maunya anaknya itu baik-baik aja. Mungkin Mbak Alif bisa memikirkan, mulai sekarang bisa memikirkan kayak gitu, bisa memikirkan perasaan orang tua. Tapi kalau semisal nanti hasil akhirnya Mbak Alif tetap nggak diberi di UNY, apakah Mbak Alif tetap ke UNY atau ke kampus yang dituju oleh orang tua? Ke kampus yang dituju oleh orang tua. Apakah Mbak Alif itu lebih nyaman di kampus itu atau paksaan dari orang tua? Aslinya sih nggak terlalu nyaman, karena kan saya dari awal pengennya ke UNY ya. Jadi ya kayak ada yang nggak enak gitu. Oke. Kalau seperti itu, mungkin Mbak Alif bisa mulai dari sekarang, mulai dari kelas 11 ini, mungkin Mbak Alif bisa mencari-cari tentang kampus UNISNO itu seperti apa. Kan Mbak Alif itu bisa menyesuaikan diri di sana. Mungkin awal-awal Mbak Alif nggak suka dengan kampus itu, mungkin lama-lama juga nanti akan terbiasa oleh kampus tersebut. Oke, kembali ke tadi yang masalah yang Mbak Alif tentang UNY atau UNISNO. Karena orang tua takut Mbak Eva itu salah pergaulan kalau jauh-jauh dari orang tua. Misal, nah kalau gini Mbak, ada nggak sih Mbak upaya usaha
jangka panjang Mbak Alif untuk meyakinkan kepada orang tua? Masih bisa, tapi kayaknya sulit untuk bisa mendapatkan. Mungkin faktor kalau selain salah pergaulan, apa orang tua ada faktor lain? Karena kan ya jauh, jadi orang tua nggak bisa mantau anaknya dari sini. Kalau boleh ibu tahu, apa penyebab kenapa orang tua tuh nggak bisa mantau anaknya gitu? Mungkin ada hal apa yang membuat orang tua tuh nggak bisa mantau Mbak? Takut kalau ngikut temannya ada yang nggak sholat atau bolos kampus gitulah. Kalau Mbak Alif bilang tadi orang tua faktor lain dari nanti tahu salah pergaulan, orang tua nggak bisa memantau Mbak Alif secara langsung. Apakah Mbak Alif itu dekat sama kedua orang tua Mbak Alif? Dekat, tapi kadang nggak gimana ya, kayak enggak cerita, kayak enggak semuanya diceritain ke orang tua gitu. Kalau berarti kata lain, Mbak Alif itu lebih suka memendam masalah sendiri tanpa harus cerita dengan orang tua. Baik, mungkin apakah kedua orang tua Mbak Alif itu tidak membolehin Mbak Alif kuliah di UNY atau dari salah satu orang tua Mbak Alif? Ya, karena saya paling suka Banten. Kedua orang kan UNY kan pilihan Mbak Alif. Apakah kedua orang tua Mbak Alif itu nggak setuju atau hanya bapak atau ibu Mbak Alif saja yang tidak setuju? Kedua orang tua. Oke, berarti kedua orang tua Mbak Alif nggak setuju. Kalau Mbak Alif itu kuliah di Universitas UNY Jogja. Mungkin Mbak Alif ada upaya-upaya apa buat upaya-upaya yang baiklah buat ikut upaya, mungkin ada langkah-langkah atau usaha-usaha buat meyakinkan orang tua itu, kayak misal aku tuh pantas di UNY loh, aku bisa menjaga diriku di UNY, tapi juga bisa nggak harus dekat sama, nggak harus pilihan orang tua tuh pilihanku sendiri, aku bisa bertanggung jawab loh gitu. Ada nggak usaha-usaha Mbak Alif untuk meyakinkan? Mungkin Mbak Alif bisa kayak merubah perilaku Mbak Alif dari mana dulu nih buat
meyakinkan orang tua? Bisa dengan aku nggak kebanyakan main. Kalau apa ya, kalau dibilangin nggak ngeyel. Baik, mungkin itu usaha-usaha Mbak Alif untuk meyakinkan orang tua agar Mbak Alif tuh bisa ke PNY, bisa lebih patuh ke orang tua dulu, kayak lebih patuh ke orang tua, nggak membandel, tidak kayak membantah juga orang tua seperti itu. Mungkin itu bentuk-bentuk usaha Mbak Alif. Pernah nggak sih Mbak Alif itu mencari kelebihan membandingkan antara kampus yang dituju pilihan Mbak Alif sama kampus pilihan orang tua? Kayak kamu masih lihat ke orang tuamu itu, ini loh Pak kampus pilihanku, kelebihan dan kelemahannya seperti ini loh kampus masing-masing kampus itu antara pilihan Mbak Alif yang UNY tadi jurusan olahraga, itu bisa Mbak Alif mencari kelebihan dan kelemahan di UNY itu. Tapi itu juga mungkin Mbak Alif bisa mencari kelebihan dan kelemahan kampus Unismu seperti apa. Sebelumnya apakah ada yang Udah cukup aja. Apakah solusi yang dari tadi kita cari dan kita udah menemukan solusi tadi itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Alif? Bisa. Kalau Ibu simpulkan dari konseling kita tadi, Mbak Alif tadi mengatakan Mbak Alif sedang bingung antara memilih dua kampus, antara UNY atau Unismu pilihan orang tua. Tapi tadi Mbak Alif mengatakan ingin mencari atau ingin berusaha meyakinkan orang tua untuk membolehkan Mbak Alif itu ke UNY. Tadi Mbak Alif juga udah menemukan cara-caranya ya Mbak, solusi yang Mbak Alif tadi ungkapkan sendiri. Kalau Mbak Alif itu usaha-usaha Mbak Alif tadi bilang kalau ingin berubah itu lebih mungkin di rumah saja, maksudnya lebih banyak waktu yang di rumah. Terus Mbak Alif juga tadi mengatakan kalau Mbak Alif itu mungkin lebih patuh ke orang tua, dan mungkin Mbak Alif enggak jadi anak yang bandel lagi. Tadi Mbak Alif juga ada yang bilang seperti itu, apakah benar? Benar. Oke, sebelumnya bagaimana perasaan Mbak Alif sebelum konseling dan setelah melakukan konseling hari ini? Sangat membantu saya karena saya bisa bercerita yang saya pendam. Baik, mungkin solusi-solusi tadi bisa diterapkan Mbak Alif terlebih dahulu. Kalau seandainya nanti ada yang mau diceritakan lagi kepada Ibu, Mbak Alif bisa datang ke ruangan ini menemui Ibu. Mbak, nanti Mbak Alif bisa mencari Ibu di mana untuk menceritakan kalau ada masalah yang belum terselesaikan lagi. Sampai sini Mbak Alif paham? Sebelum menutup konseling hari ini, bagaimana perasaan Mbak Alif dari ini? Lega, lebih punya ide-ide atau
bisa lebih meyakinkan orang tua saya. Baik. Mungkin dari solusi-solusi yang kita cari dari tadi bisa membantu Mbak Alif untuk lebih baik, dan Mbak Alif jangan patah semangat untuk meyakinkan orang tua kalau Mbak Alif tuh bisa kok kuliah di UNY tanpa dilakukan oleh orang tua. Apakah masih ada yang mau diceritakan lagi? Sudah. Baik. Kalau sudah, Ibu tutup sesi konseling pada hari ini. Semoga Mbak Alif bisa mendapatkan apa yang ingin didapatkan Mbak Alif, yaitu restu orang tua mungkin, dan mungkin Mbak Alif bisa, semoga Mbak Alif juga bisa mencapai apa yang diinginkan Mbak Alif di UNY nanti. Baik, Ibu tutup sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Nama